kacang pakai salam. Aduh, nggak dijawab nih. Kalau di musola saya teriakin tuh, cakep gitu. Oh gitu. Bubur kacang pakai salam, pohon kelapa digergaji. Bapak ibu yang jawab salam, saya sumpahin bisa pergi haji. Jalan-jalan ke Klender, jangan lupa beli getuk. Kita doain yang nyender biar nggak nyantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillah, pagi ini kita bersama-sama telah menyelesaikan satu ibadah yang paling Allah sukai, Pak. Satu ibadah yang paling diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, yaitu salat subuh berjamaah insyaallah. Alhamdulillah, saya juga kira-kira 8 menit dari rumah saya, Pak, ke sini. 8 menit saja kalau pagi, Pak. Kalau siang 15 menit ke sini. Rumah saya di Joglo situ, di Meruya, di Jalan Menara 2. Persis di belakang Check and Recheck. Rumah saya ke sini dekat sekali. Alhamdulillah, pagi ini tadi pada ayat pertama itu saya bacakan satu ayat Al-Munafikun, ayat terakhir. Umar bin Khattab kalau baca ayat itu menangis. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Allah mengingatkan kita, janganlah kehidupanmu, hartamu, anak-anakmu membuat kamu lalai kepada Allah. Ayat berikutnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Hati-hati kata Allah. Kalau sudah waktunya kamu harus mati, kamu akan menangis kata Allah. Kamu akan meminta. Ketahuilah katanya. Dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka mengatakan, ketahuilah semua penghuni kubur itu, Pak. Semua penghuni kubur itu menangis hari ini, Pak, sampai hari akhirat nanti. Bagaimana tangisannya? Wa anfiqu mimma razaqnakum wa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa saddaqakum minas salihin. Ya Allah, hidupkan saya sebentar saja ya Allah, hidupkan sebentar saja. Kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, semua penghuni kubur itu, Pak, meminta kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Hidupkan ya Allah, walaupun sebentar saja. Kata malaikat, mau apa? Saya mau sedekah, saya mau sholat subuh, saya mau haji, saya mau umrah. Apa kata Allah? Al-Munafikun paling terakhir di bawah sekali. Apa kata Allah? وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
Kata Allah, terlambat, udah nggak bisa kamu minta itu. Nah, itu kita bersyukur Pak, hari ini kita sudah bangun tadi ada yang bangun jam 2, kelihatan Pak yang bangun jam 2, matanya rada bintit sedikit. Kelihatan juga yang terkaget-kaget. Waduh, karena sorenya habis nyate sampai jam 11 nyate. Ya, begitu azan subuh, terkaget dia bangun Pak. Untung di masjid Hakul Yakin ini saya lihat nunggunya cukup lama, 10 menit, cakep itu. Karena ada masjid-masjid cuma 5 menit Pak, nggak kebagian orang. Padahal sholat subuh 2 rakaat itu Pak, sholat sunnahnya itu Pak, kata Imam Syafi'i, khairud dunya wa ma fiha, balasannya lebih baik dari dunia dan seisinya. Dahsyat Pak, dahsyat tuh Pak. Baru sholat subuhnya Pak, baru sholat sunnahnya tuh Pak, baru sholat sunnahnya aja Pak, kata Imam Syafi'i, khairud dunya wa ma fiha, lebih hebat dari dunia dan seisinya. Tapi kok yang hadir cuma segini? Padahal umat Islam di sini berapa persen? Mungkin DKM harus teriakin kali besok. Yang sholat subuh pulangnya dikasih beras 5 liter. Langsung penuh. Mah, bangunin gua besok. Mau ngapain Bang? Mau sholat subuh gua deh, aku yakin katanya. Kenapa emang tumben amat ada beras 5 liter? Begitu katanya Bang. Kang sampah juga bilang sama bininya, jangan lupa gue bangunin besok. Nggak taunya dua-duanya bangun jam 9. Kagak kebagian. Kenapa? Karena kita lebih berfokus pada materi Pak. Ya. Bupati Bengkulu itu Pak, adiknya Pak Ketua PAN siapa itu? Zulkifli, adiknya beliau itu pernah bikin sayembara, bukan sayembara, siapa yang sholat subuhnya datang duluan kasih umroh. Itu masjid penuh Pak di Bengkulu Pak. Waduh, penuh itu, betul dikasih umroh sama dia. Karena memang kita ini masih berpikir materi. Padahal Allah bilang khairud dunya wa ma fiha. Nah, Buya Hamka pernah mengatakan Pak, Buya Hamka pernah mengatakan, kalau kau ingin melihat umat Islam, lihatlah ketika sholat Idul Fitri, lihatlah ketika sholat Idul Adha. Kemarin penuh ya, penuh sekali. Saya khutbah di Universitas Pancasila Pak. Waduh, sampai keluar, kebetulan 2 lantai, sampai sebelahnya ada gereja, penuh gereja. Universitas Pancasila. Kalau kata Buya Hamka, kalau mau lihat umat Islam, lihatlah ketika sholat subuh, lihatlah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kalau kamu ingin melihat orang yang beriman, lihatlah ketika sholat subuh. Itu katanya. Jadi barometer keimanan, kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, itu adalah di dalam sholat subuh, barometer keimanan. Oleh karenanya, pagi ini kajian tematik kita akan kita bahas the power of subuh, memahami dahsyatnya sholat subuh. Wah, di sini layarnya pas nih, represesi Pak. Ada beberapa masjid layarnya cuma sebelah sono. Nah, sengkleh begini orang lihat. Ini bagus ini nih Pak. Ya, baik, kita lihat dulu Pak. Lihat Pak. Perjalanan hidup kita Pak, ini belum seberapa kalau kita lihat Pak. Kita baru sampai sini nih Pak, perjalanan hidup kita. Sampai sini baru nih. Kita alam ruh udah keluar, alam kandungan udah keluar, alam dunia kita baru sampai sini Pak. Kita baru sampai sini. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih 10 perjalanan lagi kita Pak. Masih panjang perjalanan kita. Dan orang yang perjalanannya panjang itu butuh bekal yang banyak Pak. Betul nggak? Jangan kita pergi ke akhirat Pak. Pergi ke Jakarta Utara aja nggak bawa duit, berani kagak? Ngapa ya gak bawa duit ke sana? Itu namanya bonek. Bodoh nekat Pak. Di akhirat Pak, 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia Pak.
Kita baru sampai sini, kita akan melewati jalan-jalan di sini, Pak. Bisa saja di sini, kata Rasulullah, kamu bisa saja sampai tengah sini, sampai sini muflis. Apa muflis itu? Bangkrut, habis. Bekal kita habis, Pak. Jadi salah satu bekal yang terbesar diantaranya selain haji dan umroh adalah sholat subuh berjamaah. Ini, Pak, kalau setiap hari, Pak, ke DKM dikumpulin tiap hari. Kalau saya perhatikan tadi wajah-wajah, kayaknya wajah-wajah yang sudah netap ini sholat subuh di sini ya. Sebelah kiri dia pasti itu, gitu kan? Sebelah kanan pasti dia tuh, gitu kan, Pak ya? Sebelah sono pasti dia. Itu saya kasih jempol 2. Kenapa? Ini masjid, Pak. Ini lantai masjid akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diadili nanti, Pak. Mati kita nggak tahu, Pak. Nggak tahu mati. Siapa tahu dia duluan, saya belakangan. Ini yang megang kamera nih. Apa tahu dia duluan, Pak, saya belakangan. Atau saya belakangan dia duluan. Enggak? Atau saya duluan deh nyolatin dia. Maunya begitu semua orang, ya. Padahal kata Allah, wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kamu enggak bisa hidup lagi. Hidup mati. Walaupun semua penghuni kubur menangis, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas solihin. Perjalanan kita masih panjang, Pak. Ayo, salat subuhnya jangan kendor, Pak. Kita akan dimatikan oleh Allah setelah salat subuh, mungkin setelah kita bawa pahala khairud dunya wa ma fiha. Kita lihat, Pak. Kita renungkan satu ayat Al-A'raf 179. Kita akan dikumpulkan di neraka, Pak. Ada kalimat di sini, Pak, walahum azanul la yasmahuna biha. Ayat ini dimulai dengan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya jin dan manusia akan dikumpulkan, walahum qulubu yafqahuna biha, hatinya tidak bergetar mendengar suara azan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, matanya tidak senang mendengar lihat azan. Walahum azanun, ini kalimatnya, Pak. Walahum azanun la yasma'una biha, telinganya budeg. Udah pasang alarm, Pak. Jam 3 bunyi alarm, dimatiin, Pak. Belum jam 4. Nah, begitu kan? Bunyi lagi tuh alarm, Pak. Belum jam udah. Akhirnya bangun jam 9 ya. Renungan kita. Satu-satunya ayat, Pak, satu-satunya sholat yang ada di dalam Quran, perintahnya langsung dalam Quran, Pak. Saking spesialnya sholat subuh ini, Pak. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Satu-satunya, Pak. Hanya sholat subuh yang langsung Allah bilang laksanakan sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Sesungguhnya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Ini tadi kita, Pak, sholat subuh disaksikan, diliatin oleh malaikat tadi, Pak. Malaikat berjejal-jejal masuk ke masjid kita ini untuk melihat siapa yang datang sholat subuh, siapa yang malaikat lihat, Pak. Tetap dia lebih mulia daripada orang yang tidur, Pak. Dia baru jam 2 tidurnya, Pak. Habis nyate malam jam 2 tidur, tetap datang ke masjid, tetap lebih mulia dia. Al-Isra ayat 78. Ingat ayatnya, Al-Isra ayat 78. Pak, kalau di Timur Tengah, Pak, di Timur Tengah tuh sholatnya tuh lebih panjang daripada tidurnya. Lihat tuh muazzinnya, Pak. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Salatnya panjang, tidurnya pendek. Kalau di Indonesia, as-salatu khairum minan naum. Salatnya pendek, tidurnya panjang. Itu jamaah umroh saya tanya, Tat, kebetulan kita subuh di Dubai.
Dubai itu muazzinnya begitu, Pak. As-salatu khairum minan naum. Nah, naumnya pendek. Kalau di kampung kita tadi, di kampung Melayu, orang kampung Melayu, bagaimana kampung Melayu? As-salatu khairum minan naum. Begitu dilaguin lah kita naumnya katanya. Ya tidur semua tadi. Itu soal lagu aja Pak. Baik, lanjut ya. Sesungguhnya laisa sholati atqal 'alal munafiqin. Salat yang paling berat itu, Pak, bagi orang munafik salat subuh, Pak. Ada orang spesialis salat maghrib, Pak. Maghrib datang dia, Pak. Isya datang, subuhnya kagak. Ada di sini. Ada nggak Pak sini? Tadi subuh, tadi Isya, maghrib berapa shot di sini, Pak? Tapi kenapa subuh nggak ada? Itu hati-hati, Pak. Hadis Bukhari, Muslim 657 itu tanda orang munafik. Hati-hati. Orang munafik itu berat sholat subuh, Pak. Sama di masjid saya juga gitu, Pak. Kalau sholat maghrib, Pak, penuh, Pak. Maghrib, Isya penuh, Pak. Begitu subuh cuma 5 baris. Hati-hati. Nih, indikasi munafik. Hati-hati, Pak. Munafik haram masuk surga. Kata Imam Muslim, rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Imam Malik mengatakan 2 rakaat itu salat subuh. Imam Malik. Imam Hanafi mengatakan 2 rakaat itu salat subuh. Imam Hambali, Imam Syafi'i mengatakan 2 rakaat itu adalah baru salat sunnahnya. Kata Imam Hambali dan Imam Syafi'i, 2 rakaat itu baru salat sunnahnya. Itu balasannya khairud dunya wa ma fiha. Bagaimana sholat subuhnya? Kata Imam Syafi'i, Pak, kata Imam Hambali, itu baru sholat sunnahnya, Pak Haji. Baru sholat sunnahnya, Pak. Khairud dunya wa ma fiha. Bagaimana sholat? Allah karim. Luar biasa, Pak. Ingat, Pak, tadi perjalanan kita masih panjang ya, dan kita butuh bekal, Pak. Bekal itu adalah diantaranya sholat berjamaah kita. Lanjut ya. Sifat sholat subuh, Pak. Sholat subuh itu berdiri sendiri, tidak bisa dijamak. Ada yang menjamak dengan sholat dohor. Ini ajaran baru apa ya? Satu ketika, Pak. Satu ketika Rasulullah pulang perang Tabuk. Perang Tabuk itu kira-kira 78 km dari kota Madinah. Tabuk gitu, Pak. Ya, 78 km dari kota Madinah. Rasulullah pulang. Satu-satunya perang yang dilaksanakan 3 hari 3 malam tanpa tidur, sholat pun sambil perang, itu perang Tabuk, Pak. Rasulullah nggak tidur. Selesai, Rasulullah bawa tentara 3.000. Orang-orang kafir Romawi hampir 9.000. Tapi Rasulullah menang. Rasulullah pulang, Pak. Kira-kira jam 2. Rasulullah bilang sama Bilal bin Rabah, "Wahai Bilal, gue ngantuk banget nih," katanya. Kata Rasulullah begitu, Pak, mau Bilal, Pak. "Gue ngantuk banget nih," katanya. "Gimana ya Rasulullah? Boleh nggak saya tidur?" Kata Bilal, "Silakan tidur ya Rasulullah. Saya akan terjaga. Saya akan bangunkan nanti subuh." Alhamdulillah, kata Rasulullah. Rasulullah bilang sama pasukannya 300, "Ayo kita tidur semuanya. Nanti Bilal yang akan membangunkannya." Alhamdulillah, tidur semua, Pak. Sahabat semua, pasukan tidur. Bilal ikut tidur, Pak. Suruh bangunin malah ikut tidur dia. Bilal ikut tidur. Dan Rasulullah terbangun karena wajahnya udah panas sama matahari, Pak. Kira-kira jam 8 Rasulullah bangun. Kira-kira jam 8 Rasulullah bangun. Allah karim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Ya Allah, Bilal juga ngorok dia, Pak. Mukanya udah ngangap gitu kan. "Hei Bilal, bangun. Iya Allah, afwan ya Rasulullah. Afwan, saya juga ngantuk ya Rasulullah." Ya udah, saya paham, kata Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah berwudu. Rasulullah sholat 2 rakaat, sholat sunnah fajar jam 8, Pak. Sholat sunnah fajar.
Kata Rasulullah, Bilal azan. Habis azan Rasulullah ambil 2 rakaat. Sahabat-sahabat berbincang pelan-pelan Pak, berbisik, ya Allah, kita udah kesiangan, Rasulullah masih sholat sunnah 2 rakaat. Semua sahabat nungguin Rasulullah, lama bener lagi sholatnya. Selesai sholat 2 rakaat, Rasulullah bilang pada Bilal, Bilal qomat. Dan Rasulullah mengimami sholat subuh jam 8. Ali bin Abi Thalib bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, hada min sholati ba'dal. Kenapa kita sholat di siang hari ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Aku tidak mau kehilangan khairud dunya wa ma fiha. Aku tidak mau kehilangan khairud dunya wa ma fiha. Jadi Bapak sekalian, walaupun kesiangan sholat subuh, tapi dengan syarat kesiangan ya. Sekali lagi, dengan syarat kesiangan. Jangan seperti jamaah di Meruya sono Pak. Dia bertengkar sama bininya. Tuh Ustaz Jajuli juga bilang agak apa-apa sholat subuh jam 8. Ya begitu Pak. Ini ada sebabnya. Kesiangan. Dia capek banget. Betul-betul kesiangan, dan kesiangannya berjamaah. 3.000 orang. Rasulullah bangun. Rasulullah sholat 2 rakaat. Sholat sunnah fajar. Dan menyuruh Bilal azan. Sholat 2 rakaat. Sholat subuh. Artinya apa? Kita ini Pak, yang biasa sholatnya tepat waktu, tiba-tiba malam baru pulang dari Jawa, dari Solo, sampai rumah jam 2, duduk di depan TV selonjoran, tidurnya enak sekali, istri juga tidur, anak-anak juga tidur, tiba-tiba bangun jam 8, maka sholatlah subuh langsung, dan jangan tinggalkan 2 rakaat sholat fajarnya. Artinya boleh Pak. Kita lihat dalilnya Pak, jangan ngomong aja, dalilnya kita lihat. Idza raqada ahadukum anis shalah. Jika salah seorang di antara kalian tertidur atau lalai dari salat, maka hendaklah dia salat ketika ia ingat atau ketika bangun. Fal yusalliha idza dzakaraha fa innallaha yaqul aqimis sholata lidzikri. Karena Allah berfirman, salatlah, kerjakan salat ketika kamu ingat atau ketika kamu bangun. Bukhari nomor 9597 dan Muslim nomor 684. Ngaji itu mesti pakai hadis Pak. Hadisnya mesti pakai nomor. Kenapa? Supaya enggak hadis yang palsu atau hadis yang tidak sahih. Ini hadis sahih. Tapi ingat sekali lagi para jamaah, aku yakin jangan disengaja. Boleh lah jam 8, enggak boleh. Artinya kalau kita terbangun ya sudah. Tapi kalau betul-betul kesiangan Pak, maka Rasulullah bilang sholatlah ketika kamu ingat atau ketika kamu bangun. Ini asbabul wurudnya waktu perang Tabuk. Ya, jadi itu sholat subuh. Karena tidak bisa dikodok, karena nggak bisa dijama. Dia berdiri sendiri. Ya, oke. Lanjut. Kenapa sih kok sebab sulit bangun subuh itu kenapa? 1, begadang Pak. Begadang boleh Pak, asal ada kata haji terlalu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u naum qabla isya wal yuhibbul hadits ba'daha. Jadi Nabi itu membenci tidur sebelum isya. Ya, ingat ya, Nabi membenci tidur sebelum isya. Benci Nabi amat tidur sebelum isya. Beliau juga tidak menyukai ngobrol setelah isya. Nah, itu Pak. Jadi Nabi nggak pernah Pak tidur sebelum isya, nggak pernah. Habis isya baru Nabi tidur. Nggak juga ngobrol atau main catur, apalagi main halma, apalagi main apa tuh? Apa namanya? Karambol. Itu kalau main karambol Pak bisa sampai jam 3 tuh Pak Haji. Asik bener itu. Ya, kayak itu ya, begadang sebabnya. Yang lebih parah lagi, dzalik rajulan bala syaitan, katanya laki-laki yang dikencingin sama setan Pak. Kencingin. Hadisnya sahih itu Pak. Jadi dikencingin, hangat kencingin tuh Pak. Ya, aduh, hangat bener kencingin tuh ya. Hangat tuh. Oke, kita lihat sekarang dahsyatnya sholat subuh. Kita lihat dahsyatnya sholat subuh. Yang pertama Pak, man sholat subhi fahuwa fi dhimmah. Orang yang sholat subuh itu Pak, itu dalam jaminan Allah. Bapak pulang nih Pak, dalam jaminan Allah Pak. Ada hadis satu lagi Pak, nggak saya tampilkan. Andai kecelakaan di luar Pak, mati syahid. Ada yang mencoba.
Jangan dulu Pak ya. Jangan dulu Pak. Masih pengen nolongin orang Pak. Ya. Ada janda sebelah belum kawin, kesian. Iya Pak. Kucing kurus mandi di papan. Papannya dari marunda. Badan kurus bukan nggak makan, karena mikirin si janda muda. Enggak Pak, kalau saya orangnya setia Pak. Setiap hari saya bilang sama istri saya, ini hari-hari Jumat, ada ustadz pakai jubah. Walau hari mau kiamat, cintaku tidak berubah. Setia saya Bapak. Setiap tikungan. Jadi orang yang sholat subuh berjamaah Pak, itu dalam jaminan Allah. Hadis sahih Pak, Muslim 657. Jaminan Allah, ingat Pak. Allah jamin dia. Sampai-sampai Allah mengatakan, barang siapa yang menyakiti dia. Ini kalimatnya Pak. Wa dhimmah bisyai'in fayudriruhu jangan sakiti dia. Siapa yang menyakiti dia, Allah akan balas. Kita dijamin Pak. Siapa yang menyakiti dia, orang yang sholat subuh itu, Allah akan balas Pak. Saking sayangnya Allah sama orang yang sholat subuh Pak. Dan lebih hebat lagi, Rasulullah bilang, Allahumma barik ummati fi bukhuriha. Ya Allah, aku doakan umatku di pagi hari ini yang sholat subuh ini, bi bukhuriha, berkah semuanya. Rasulullah khusus bilang Pak, Allahumma barik li ummati. Khusus bilang, barik ummati. Orang yang sholat subuh berjamaah di pagi hari, Abu Daud mensyarahkan, itu didoakan oleh Rasulullah. Yang masih tidur di rumah enggak didoakan oleh Rasulullah. Nah, bener Pak Haji ya. Yang masih tidur di rumah ngorok sampai nganga. Bininya bangun dia marah Pak. Dan lebih hebat lagi Pak, manusia nanti akan mengalami kegelapan. Dan orang yang sholat subuh kata Rasulullah, mereka akan mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Gelap semuanya Pak. Cirinya orang yang sholat subuh itu mendapatkan cahaya Pak. Mendapatkan cahaya di hari kiamat. Ajib Pak. Ini kita ini bercahaya Pak. Kayak kunang-kunang gitu. Terbang. Rasulullah lihat, anak murid gue no jamaah gue panggil. Ya kalau gelap agak kelihatan Pak. Mana jamaah? Enggak kelihatan. Semua terang. Mensyarahkan hadis ini Pak, beberapa para mufassir mengatakan, kenapa, apa maksudnya ini? Kalimat ini apa maksudnya ini? Bin nuri tama yaumal qiyamah, ini maksudnya apa? Kata Rasul, kata Imam Daruqutni mengatakan, nanti umatku itu terang, kata Rasulullah, kelihatan, sehingga Rasulullah panggil dia, sini umatku. Itu ada yang dahsyat lagi Pak. Ini dari Utsman bin Affan. Beritanya dari Utsman bin Affan. Barang siapa man shalla isya fi jamaah, barang siapa yang melakukan sholat isya berjamaah, maka dia seperti manusia melakukan sholat setengah malam. Sholat isya berjamaah setengah malam. Barang siapa yang melakukan sholat subuh, wa man shalla subhi fi jamaah, barang siapa yang sholat subuh bijamaah faka'anna masallahu alaihi kali. Jadi dia akan seperti sholat sepanjang waktu malam. Tadi Pak, sholat subuh kita tuh seperti sholat sepanjang malam Pak. Kenapa sih pahala-pahala besar ini mesti kita kumpulkan Pak? Karena perjalanan kita masih panjang, dan perjalanan panjang itu butuh bekal Pak. Tuh orang-orang yang tidur di rumah terlalu pede Pak. Gua udah punya bekal, mati ntar. Dia pikir hajinya mabrur kemarin. Wallahu a'lam bishawab. Dia pikir gua udah korban katanya. Gua punya kendaraan. Emang lu mau naik embe pergi ke Mekah? Apa pergi ke surga? Hadis dhaif itu Pak. Yang ada itu mempercepat jalan ke surga, bukan naik embe, bukan. Kalau embenya kecil gimana? Ya. Nah ini Pak, seperti sholat sepanjang malam. Jangan tinggalkan sholat subuh. Ini bekal kita Pak. Ini lebih dahsyat lagi. Wa tajtami'ul malaikal lail, dan para malaikat malam
berkumpul pada sholat fajar subuh. Jadi malaikat malam berkumpul di sini untuk menyaksikan seorang yang sholat subuh berjamaah. Jangan tinggalkan sholat subuh berjamaah. Jangan tinggalkan. Umar bin Khattab kalau tidak sholat berjamaah nangis dia Pak. Nangis, ya Allah aku telah ketinggal pahala yang besar ya Allah. Apalagi sebentar lagi Pak kita. Nih habis taklim ya enggak? Habis taklim kita masuk waktu suruh. Kata Rasulullah, salat sunnah 2 rakaat. Itu pahalanya seperti haji dan umrah. Ditambah kalimatnya oleh Rasulullah. Tamatan, tamatan, tamatan. Sempurna, sempurna, sempurna. Luar biasa Pak. Ditambah kalimatnya Pak oleh Rasulullah. 1, 2, 3. Tamatan, tamatan, sempurna, sempurna, sempurna. Oleh karenanya ada seorang yang bertanya kepada guru kami Abdullah Syafi'i. Ya Syekh Abdullah Syafi'i. Abdullah Syafi'i pemilik pesantren Asy-Syafi'iyah, guru kami. Ditanya oleh murid-murid, B, aneh kok enggak yakin ya pahala haji aneh, umroh aneh mabrur. Emang kenapa? Aneh haji kagak jelas nih duitnya. Iya Pak, Haji Agus namanya, akibat gusuran. Iya, orang Betawi kan Haji Agus. Apa haji lu? Iya Haji Agus gue katanya, akibat gusuran. Bukan Haji Mansur, halaman kena gusur. Kalau saya dulu Haji Kosasi Pak, ongkosnya dikasih. Iya Pak, enak haji namanya Pak ya. Mudah-mudahan itu tahun 2004 saya bawa jamaah haji Pak. Ada tukang kangkung pergi haji. Iya, berlima sama anak-anaknya, berenam sama dia. Tukang kangkung Pak pergi haji. Emang jualan kangkung berapa? Allah kalau udah izin, kalau udah panggil oleh Allah, semua bisa datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, Pak Mus, emang jualan kangkung? Iya Pak Haji. Emang gak percaya sama saya? Lah bukan, tampangnya bukan tukang kangkung, saya bilang ini. Emang bener jualan kangkung? Saya jualan kangkung Pak Haji. Saya jualan kangkung sama kebun-kebunnya. Jualan kangkung sama kebun. Emang gimana ceritanya tuh kebun dijual? Kayak rumah saya di Marunda Pak Haji katanya. Lah itu Yusuf Hamka bikin tol. Nah, tanah saya kena. Dibeli sama dia berapa? 1 miliar dibeli sama dia tanah saya. 500 meter, tinggal 500 meter. Pantesan lu tukang haji. Haji jualan kangkung. Iya, jualan kangkung sama kebun-kebunnya. Mendapat kata guru kami Abdullah Syafi'i, kalau kau tidak yakin dengan hajimu dulu, kau tidak yakin dengan umrahmu dulu, jangan kau tinggalkan sholat 2 rakaat sholat suruh. Hadisnya sahih dari Tirmizi. Dan Rasulullah menambahkan kalimat tamatan, tamatan, tamatan. Luar biasa Pak. Lanjut. Lian yalijun nar, tidak akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya fajar, yaitu sholat subuh. Tidak akan masuk neraka. Jamin oleh Allah. Ini ahli-ahli surga semua ini Pak. Ahli surga semua nih Pak Haji. Ya, Pak Haji ahli surga ini. Cuma surganya bertingkat-tingkat Pak. Bertingkat-tingkat surga itu memang Pak. Kalau ada orang yang bawa duit isinya 5.000, nah itu tingkat. Masuk surga juga. Tapi agak redup cahayanya Pak. Lampunya cuma 20 watt kecil. Kalau ngasihnya gocap, mau terang tuh Pak. 1 juta ada AC-nya Pak. Ya Allah Pak Ustadz, saya nggak pernah mau ngasih duit. Lilin. Lilin merepot Pak. Ada angin dia mati. Pegangin aja begini. Baik, terakhir saya sampaikan amalan-amalan di waktu subuh apa saja Pak. Amalan kita di waktu subuh kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar, beristighfarlah kamu di waktu sahur. Jam berapa waktu sahur? Jam 3, jam 4, jam 5 istighfar. Perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus istighfar. Sambil menunggu azan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ayatnya jelas, dalilnya jelas. Al-Imran ayat 17. 1. Yang kedua, biasakan mulai besok. Biasakan mulai besok bawa uang 5.000 kek, 10.000 kek ke masjid setiap hari. Biasakan. Ayo, siapa tadi yang bawa duit? Biasakan setiap hari Pak. Kenapa? Ma min yaumi subhi katanya. Setiap waktu pagi subuh datang malaikat 2.
Khusus mendoakan orang yang ngasup kain celeng. 2.000 boleh Pak, asal setiap hari. 5.000 silahkan, apalagi 10 silahkan. Bawa setiap hari, jangan tidak bawa uang. Jadi biasakan refleks mengambil dompet, ambil uang. Kenapa? Sayang Pak, ada malaikat yang berdoa. Kata Rasulullah, ya Allah berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Berikan ganti ya Rasul, berikan ganti. Subuh, khusus subuh. Tapi ada malaikat bilang, ya Allah berikanlah kehancuran bagi orang yang kikir. Ya, jadi saya ingatkan, mulai besok sholat subuh bawa duit 2.000 boleh, 5.000 bagus, berapa saja. Ya, biasakan. Karena ada hadis sahih, pagi-pagi ada malaikat yang doain kita. Oke. Salat sunnah qobliyah yang ringan. Jadi salat sunnah qobliyahnya ringan saja Pak. Bacaannya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kalau Rasulullah Pak, itu Rasulullah tuh kalau salat qobliyah itu Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ringan aja Pak, santai aja. Ini hadisnya sahih itu. Oke. Oke. Nah, itu tadi adalah kajian kita yang berkaitan dengan the power of sholat subuh. Mudah-mudahan berguna buat kita semua dan paling tidak menyemangati kita, apalagi bagi yang rajin sholat subuh ini luar biasa. Mungkin ada yang mau tanyakan, silakan Pak. Nanti kalau kita ada waktu lagi kita bisa bahas nih Pak. Ada fikih traveling, banyak nih bahasan ini kita bahas. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan lagi enggak Pak Haji? Silakan Pak. Punten ya, saya minum ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ada semacam yang menurut saya itu guyon gitu ya. Tapi nanti ada pertanyaan. Kebetulan saya ini kan di sini berjamaah itu di Hakul itu baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Baru beberapa bulan. Karena memang saya ini pribadi tidak mengamandir kalangan Cimanggis, kalangan Bogor gitu ya. Sehingga waktu itu sempat berada waktu dia masuk di masjid Hakul ini. Jadi saya bertanya gini Ustaz ya. Begitu saya sholat Jumat itu saya kok mendapatkan, ini maaf sebetulnya, di sebelah kanan kiri depan itu ada jamaah yang aneh gitu. Itu kan besoknya lagi jamaah itu sholatnya sudah di belakang Ustaz itu jam 20 subuh ya, saya terlambat sholat duluan. Karena kan beliau merupanya dekat Ustaz ya, saya kan jauh. Saya pikir saya nggak boleh kalah sama orang gitu. Yeah. Besoknya lagi saya kalah juga Ustaz. Jadi saya akan bareng saya kemalaman ya, saya cuma tidur agak awal gitu. Kalah juga. Akhirnya suatu saat saya harus menang ini. Saya tidur agak awal, jadi saya duluan. Cuman rupanya ini teman dia nggak ada rasa bosan. Susah akhirnya itu kan. Sampai kadang-kadang Ustaz ya, habis sholat subuh itu kita bercanda itu besok gua nggak bakal kalah gitu kan. Terus saya juga nggak bakal kalah. Kalau perlu saya tidur di belakang mimbar. Tapi yang ini Ustaz, bila ini sampai kepikiran setiap ada, kan saya bawa motor kan jauh Ustaz ya. Sampai suara motor itu didengerin, wah itu orang udah lewat gitu. Mungkin dia agak kecewa karena dia duluan. Sampai suatu saat motor saya berhenti Ustaz itu. Sehingga seolah-olah kita nggak ada ya. Cuman saya baru di situ Ustaz, wah kaget dia, kok kalah dia. Cuman ini memang agak negatif juga ya, motor dengerin. Sekitar saya pakai kendaraan roda 4 atau masih pojok ya, dia kan nggak kedengar motor. Dia pikir wah, saya bakal menang. Padahal saya belajar di pojok saya ngumpet Ustaz, sambil baca Quran gitu ya. Nah cuman ini sebenarnya bercandaan ini ya Ustaz, itu kenyataan itu bukan hoax ya. Saya berlomba-lomba duluan untuk kemudian datang di subuh ini dengan diloin. Gimana Ustaz pertanyaan? Apakah itu ada nilainya Ustaz? Ini kelihatan bercanda Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amru bin As, anak muda. Pernah begituan tuh sama Ali bin Abi Thalib tuh. Sialan nih katanya, duluan aja katanya. Besok gua duluan nih, kata Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Ali bin Abi Thalib jadi ahlu masjid, nggak pulang, dia tidur di masjid. Itu sebabnya dia tidak mau keduluan dari Amru bin As. Itu Pak, ada sejarahnya Pak.
Jadi wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berlomba-lomba dalam ketakwaan dibolehkan, Pak. Dan memang harus seperti itu. Wow, dia duluan nih, gua belakangan. Harus seperti itu, Pak. Dan itu pernah terjadi dengan Amru bin As, dengan Ali bin Abi Thalib, anak-anak muda. Sampai Ali bilang, gua mau tidur di masjid. Tapi satu ketika Rasulullah bilang begini, sesungguhnya orang akan didoakan dari rumahnya sesuai dengan langkahnya. Yang langkahnya paling banyak, maka dia akan dibuah. Kata Ali, gua kenapa tinggal di masjid? Tahu begitu gua tinggal di rumah aja, kata Ali katanya. Kata Amru, nah gua yang menang katanya, rumahnya agak jauh, Pak. Maka ada seorang yang namanya Abdullah bin Umi Maktum, rumahnya lebih jauh, Pak. Saya pernah ke rumahnya Abdullah bin Umi Maktum, ada masjidnya di belakang Nabawi, kira-kira 3 kiloan rumahnya. Dia selalu orang yang pertama kali datang ke masjid, dan dia orang yang azan pertama. Dan kata Rasulullah, Abdullah bin Umi Maktum akan bersamaku di surga nanti. Wallahu a'lam bishawab. Jadi betul, Pak, mudah-mudahan Bapak jadi Amru bin As. Ada lagi, Pak? Ada lagi? Enggak, Pak. Kembali ke 179 kan, Ustaz? Al-Arab. Tadi Ustaz dalam akhir tadi saya baca. Ulaika kal-an'am Bal hum adall. Maksudnya apa, Ustaz? Baik. Dalam ternak. Baik. Ini suatu kalimat luar biasa, Pak. Ulaika kal-an'am bal hum adall. Orang yang tidak mau mendengar itu lebih buruk daripada hewan ternak. Nauzubillah min dzalik, Pak. Ya, kenapa tadi saya nggak bahas? Karena ini ada bahasan sendiri. Ya, ada kalimat di sini walahum azanun. Tahu azan, udun. Azan itu berasal dari kata udunun, telinga. Ya kan? Makanya namanya azan, Pak. Azan itu berasal dari kata telinga. Azan itu udun, telinga, supaya suaranya sampai ke telinga. Ya, sampai ke telinga. Allahu Akbar. Tapi dia tidak mendengar. Adzanun la yasma'una biha. Dia tidak dengar, Pak. Dengar sih dengar, cuman dicuekin, Pak. Allah bilang apa? Ulaika kal an'am bal hum adall. Lebih buruk dari hewan ternak. Sapi, munding, kerbau, apalagi embe, enggak sholat. Ya kayak dia sama gitu loh. Allah ini saking bencinya sama orang seperti itu, sampai Allah mengatakan kalimat ulaika kal an'am bal hum adall, Pak. Kalau ini sih manusia nih. Ya enggak, tadi kita udah bangun. Hati-hati, Pak. Ini kalimat bukan hadis, tapi ini ayat suci Al-Qur'an, langsung Allah yang mengatakan. Al-A'raf 179. Allah bilang, Pak, ulaika kal an'am, Pak, seperti hewan ternak kita. Hina sekali, Pak. Jadi gitu, Pak Haji. Ya, ada lagi, Pak, satu lagi? Oh ya, Pak, silakan, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini dari yang kedua ya, insyaallah sangat maju gitu, Pak. Nah, tantangannya setelah punya peluang tadi kan ada hadis juga, kalau bisa jangan tidur gitu habis subuh gitu ya. Nah, kalau bisa gimana, Pak, supaya Islam ini punya peluang yang sangat kuatnya di sini dari itu lebih maju, Pak, mungkin bawa mereka gimana caranya gitu, apa misalnya belajar ngaji sebagainya gitu. Jangan ngaji ibu ini kayak dulu di sini ada Mas, ada Bu, sehingga bisa. Oh ya. Coba hasilnya gimana, Pak? Saya baru bikin, bukan saya sih, teman-teman baru bikin masjid namanya Masjid At-Tabayun. Nah, itu di Masjid Taman Villa Meruya ya. Itu di perumahan itu umat Islamnya cuma ada sekitar 65 orang, 65 keluarga. Mereka berembuk bikin masjid, dan seperti itu, Pak. Setiap hari apa ada tahsin Quran, setiap hari apa lagi ada hafalan Quran, ada kuliah subuh seperti ini. Artinya memang masjid itu dibuat untuk ta'limun. Ingat apa ya? Banyak sekarang pengajian berubah jadi majelis zikir, Pak. Bukan yang nggak bagus, zikir itu bagus, tapi zikir itu bisa dilakukan sendiri, Pak. Yang penting itu majelis ta'lim, majelis ilmu, Pak. Karena menuntut ilmu itu wajib. Saya sering tuh
Ya, majlis zikirnya lama, taklimnya cuma sebentar. Saya bukan nggak setuju sama zikir, setuju. Cuma zikir itu bisa dilakukan sendiri-sendiri. Yang penting itu majlis taklim. Ya. Makanya saya sering buat pengajian-pengajian yang tematik, Pak. Contoh ini ya, ini pengajian tematik saya nih, misalnya, ini ya, macam ini nih. Ini kan sangat dibutuhkan nih, kayak macam fikih traveling. Fikih traveling itu bagaimana fikih orang yang jalan-jalan itu bagaimana harusnya jalan-jalannya menjadi ibadah. Kalau dia kecelakaan, dia mati menjadi syahid. Kita perlu pelajari nih fikih traveling. Dan fikih ketika lupa, ini fikih ketika lupa ini, lupa baca bismillah, lupa ini banyak. Setelah dibuka kitabnya, fikih ketika lupa ini banyak, Pak. Fikih waris, fikih masjid, fikih jual beli, fikih transaksi. Ya. Jadi kajian-kajian ini memang saya buat sedemikian rupa agar apa? Agar sistematis. Hadis-hadisnya saya buatkan di laptop ini, ditampilkan. Masjid-masjid seperti Hakul Yakin ini sudah representatif, punya infokus sehingga jamaah bisa lihat. Ini yang diomongin Ustadz ini apa? Oh ini hadisnya sahih. Ya. Nah, jadi ini semua sudah ada PowerPoint-nya, Pak. Ini baru sedikit. Saya punya judul-judul ini kurang lebih 50 judul. Macam-macam. Ada reuni di surga, ada macam-macam, Pak. The Power of Jumat, The Power of Zulhijjah kemarin, The Power of Muharram. Banyak. Amalan-amalan bulan Muharram apa saja. Saya ambilkan dari kitab-kitab kuning, saya pindahkan ke laptop ini agar jamaah sistematis melihat hadisnya, Pak. Ingat, ngaji harus pakai dalil. Ayatnya mana, hadisnya mana. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah waktunya kita sholat suruh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Burung pipit terbang ke Wonogiri. Karena waktunya sempit, saya mohon diri. Buah jambu, buah durian. Buah durian, buah semangka. Buah semangka, buah pepaya. Itu nama buah-buahan. Itu aja Bapak sekalian ya. Mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa lagi suatu saat nanti di hari Sabtu. Kalau hari Ahad saya udah penuh. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.